Apakah semut bisa memupuk tumbuhan? Ketika memikirkan hubungan antara semut dan tumbuhan, biasanya yang terbayang adalah perlindungan. Semut melindungi tumbuhan dari herbivora dan sebagai gantinya mereka mendapatkan makanan atau tempat tinggal. Tetapi sebuah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2017 menemukan sesuatu yang mengejutkan. Semut juga bisa bertindak sebagai pupuk hidup. Mungkin semut bukan hanya melindungi tumbuhan, tetapi juga memberi makan mereka. Pada peneliti mempelajari hubungan antara semut rangrang Oikofla ismaragdina dan tanaman kopi, spesies semut ini hidup di pohon-pohon tropis dan dapat membentuk koloni sangat besar, sehingga 60.000 pekerja dalam satu wilayah. Um, Saat bergerak di sepanjang cabang dan daun untuk mencari makanan, semut-semut ini meninggalkan tetesan kecil kotoran di permukaan tumbuhan. Dan di sinilah muncul pertanyaan besar. Apakah daun bisa menyerap nutrisi langsung dari tetesan tersebut? Kedengarannya aneh, tetapi hasil penelitian menunjukkan jawabannya iya. Jawabannya iya. Untuk membuktikannya, para ilmuwan melakukan eksperimen menggunakan 24 tanaman kopi di sebuah rumah kaca di Denmark. Tanaman tanaman ditumbuhkan dalam substrat yang sangat miskin nutrisi, sehingga nitrogen hampir tidak bisa diperoleh melalui akar. Hal ini sangat penting untuk eksperimen. Jika nitrogen ditemukan dalam tanaman, maka nitrogen itu harus berasal dari semut. Semut diberi nitrogen 5, isotop khusus untuk digunakan sebagai penanda kimia. Dengan begitu, para peneliti dapat melacak perjalanan nitrogen secara tepat. Kemudian, semut berjalan di atas tanaman dan meninggalkan tetesan kotoran di daun. Beberapa daun dibiarkan terbuka, sementara yang lain ditutup dengan plastik agar tidak terkena langsung. Dan hasilnya sangat jelas. Daun yang terkena semut memiliki kadar nitrogen 10,5 jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman tanpa semut. Tetapi yang paling mengejutkan adalah daun yang tertutup juga menunjukkan peningkatan nitrogen. Tumbuhan menyerap nutrisi melalui daun lalu mendistribusikannya ke bagian lain. Dengan kata lain, daun bekerja hampir seperti sistem penyerapan tambahan. Setelah 14 minggu, beberapa daun menunjukkan hingga 16,8% lebih banyak nitrogen dibandingkan tanaman kontrol. Dan nutrisi ini sangat penting. Nitrogen berperan dalam produksi nitrogen, klorofil, dan jaringan tumbuhan. Tanpa nitrogen, pertumbuhan tumbuhan menjadi jauh lebih sulit. Walaupun pertumbuhan total tidak meningkat secara drastis, ada pola menarik. Tanaman dengan semut menginvestasikan
mengadaptasikan lebih banyak energi ke daun dan batang. Seolah-olah tumbuhan memanfaatkan nutrisi tambahan itu untuk memperkuat bagian atasnya. Penemuan ini penting karena sebelumnya ada ilmuwan mengira tumbuhan memperoleh nutrisi dari semut terutama melalui dua cara, lewat tanah dan dekat sarang atau melalui hubungan sangat khusus pada tumbuhan yang memang berevolusi untuk menampung semut. Namun, penelitian ini menunjukkan kemungkinan ketiga, penyerapan langsung melalui daun. Dan mekanisme ini mungkin jauh lebih umum daripada yang dibayangkan. Semut rangrang sangat melimpah di hutan tropis. Tetesan mereka mengandung asam amino dan urea, senyawa yang juga digunakan sebagai pupuk daun dalam pertanian. Dengan kata lain, jutaan semut mungkin terus-menerus memupuk tumbuhan saat mereka bergerak di kanopi hutan. Pada peneliti bahkan mengusulkan bahwa mekanisme ini mungkin ikut memengaruhi evolusi hubungan mutualisme antara tumbuhan dan semut. Secara tradisional, hubungan ini dipahami berbagai pertukaran sederhana, perlindungan sebagai imbalan makanan. Kini muncul kemungkinan manfaat kedua, nutrisi. Semut mungkin bertindak sebagai penjaga, sekaligus penggantar pupuk. Fenomena ini juga dapat memiliki dampak penting bagi pertanian. Semut rangrang sudah digunakan di beberapa perkebunan tropis untuk mengendalikan hama. Tetapi mungkin mereka juga membantu meningkatkan nutrisi tumbuhan dan kualitas buah. Dan skala potensialnya sangat besar. Sekitar 50% spesies semut tropis mencari makan di kanopi pohon. Artinya, jutaan tetesan kecil kaya nutrisi tersebar setiap hari di hutan tropis. Aliran nutrisi tak terlihat yang mungkin sudah berlangsung selama jutaan tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak hubungan ekologi yang tampak sederhana sebenarnya menyimpan proses luar biasa. Satu tetesan yang kecil ditinggalkan semut bisa memengaruhi nutrisi seluruh tumbuhan. Di alam, efek terbesar seringkali dimulai dari hal-hal yang hampir tidak terlihat.